Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini dengan aku Kamal Tibrizi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Sehat secara fisik, mental, dompet pun juga. Apakah tebal? Apakah tipis? Nah, itulah kondisi yang mempengaruhi teman-teman semua. Jadi di video ini aku cuma pengen sharing aja sama teman-teman. Ngobrol-ngobrol santai lah ya. Jadi gini teman-teman, untuk semua yang nonton video ini, kalian pernah ngerasa nggak kalau kalian itu nggak bisa apa-apa? Maksudnya ya, kalian ngerasa nggak punya skill, kalian nggak tahu bakat kalian di mana. Nah, pas ngerasa seperti itu, kalian bingung, kira-kira apa ya kerjaan atau profesi yang cocok sama aku, yang sesuai sama bakat minat kalian. Nah, kalau teman-teman ngerasa sedang ada di fase bingung menentukan arah hidup, kalian khawatir akan kehidupan kalian ke depannya, selamat. Kalian sudah ada di video yang tepat. Karena sekarang, di video kali ini, aku pengen membagikan cara cepat, simpel, dan mudah gimana caranya kita menemukan bakat atau potensi, apapun itu. Jadi, jangan lupa nonton video ini sampai habis, biar nggak ada salah paham. Mungkin sangat menggiurkan ya, ketika kita mendengar kalau ada cara cepat dan mudah yang bisa membantu menemukan bakat kita, potensi kita, profesi yang cocok, karakter, otak kita ini yang dominan kanan atau kiri sih? Ya kalau ada cara cepat dan mudah, berarti kan kita nggak usah buang waktu berlama-lama ya untuk menemukan potensi kita. Karena katanya semuanya bisa kita temukan hanya bermodalkan sidik jari saja. Yes, kalian nggak salah dengar. Ada yang bilang kalau sidik jari ini bisa membantu menemukan potensi yang ada dalam diri kalian. Terus gimana caranya? Oke. Untuk caranya sangat sederhana. Kalian tinggal datang ke penyedia tes sidik jari, scan sidik jari kalian, dan dalam waktu singkat, sekitar 5-10 menit, kalian akan menerima hasil laporan tes sidik jari kalian. Dari hasil laporan tersebut terlihat profesi yang cocok, gaya belajar teman-teman, gimana caranya meningkatkan minat belajar, dan masih banyak lagi. Enak kan? Nggak usah explore, kalian nggak usah buang waktu, energi, dan materi teman-teman untuk mencoba sesuatu. Sebenarnya apa sih profesi yang cocok sama aku? Bakat aku di mana ya? Ya, tes sidik jari ini terdengar instan, mudah, dan cepat. Tapi plot twistnya teman-teman, semua hal yang aku bicarakan tadi mengenai tes sidik jari ini yang katanya bisa menemukan potensi kita belum terbukti secara ilmiah. Belum valid. Teorinya belum bisa diverifikasi. Ini logikanya aja teman-teman ya. Gimana caranya sesuatu yang tetap itu bisa mempengaruhi, menentukan sesuatu yang berubah-ubah. Sidik jari teman-teman, ya kita semua, itu kan dari kita kecil, remaja, dewasa, sampai tua sekalipun, itu yang nggak berubah. Tapi untuk potensi teman-teman, kecerdasan, itu seiring berjalannya waktu, pasti berubah kan? Berubahnya gimana? Ya dengan kalian belajar, kalian latihan terus-menerus, pasti ada sesuatu yang meningkat atau sesuatu yang berubah. Tapi bang, aku pernah loh ikut tes sidik jari ini dan aku ngerasa kalau hasil tes yang aku terima sesuai sama aku, cocok sama kepribadian aku. Dan sekarang bisa aku bilang kalau tes sidik jari ini akurat untuk membantu menemukan potensi kita. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu, kita nggak usah explore hal-hal yang baru yang belum tentu cocok sama kita sendiri. Bentar teman-teman, sesuatu yang cocok sama kalian, sesuatu yang sesuai sama kalian, itu juga bisa relate loh sama orang lain, itu juga bisa cocok loh sama teman kalian yang lain. Nah, fenomena ini di psikologi namanya Barnum Effect atau Forer Effect. Barnum Effect atau Forer Effect ini bisa dibilang bias kognitif teman-teman. Istilah ini ditemuin sama Kang Bartram Forer tahun 1948. Jadi di tahun itu dia nyoba nih ngelakuin eksperimen ke murid-muridnya mengenai kekeliruan validasi seseorang. Jadi si Kang Bartram ini ngasih tes kepribadian ke murid-muridnya dan katanya hasil surveinya nanti akan dinilai secara terpisah dan dikasih feedback sama Kang Bartram sendiri. Tapi ini kan eksperimennya Kang Bartram ya. Ya, dia sengaja dong ngasih feedback yang sama ke semua muridnya. Hasilnya gimana? Ya, semua murid ngerasa kalau feedback yang mereka terima
itu akurat sama kepribadian mereka. Simpelnya ya, saat kalian nerima informasi yang sebenarnya itu bersifat general, bisa berlaku sama semua orang, tapi kalian ngerasa kalau informasi tersebut, pernyataan, itu ya sangat spesifik dan akurat sama kepribadian kalian. Aslinya ya kalau orang lain nerima informasi tersebut, ya ngerasa cocok juga. Sebenarnya banyak contoh dari Barnum Effect ini di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Seperti ramalan garis tangan. Kalau garis tangannya seperti ini, orangnya kuat. Biasanya orangnya tangguh. Kalau kamu Gemini, kamu ini adalah sosok yang penuh energi dan suka beradaptasi. Tapi terkadang kamu ini ngerasa bosan sama rutinitasmu. Nah, begitu pula sama hasil tes yang aku lihat. Ini salah satunya aja ya. Kita lihat di bagian meningkatkan minat belajar. Dipuji dan didampingi supaya meningkatkan mood belajar sesaatnya. Sekarang aku tanya sama teman-teman semua, siapa di sini yang nggak suka dipuji? Siapa di sini yang belajar, terus dipuji, dia nggak suka? Malah bad mood, malah maki-maki orang yang muji. Nggak ada kan? Termotivasi kan belajarnya? Dan didampingi. Sekarang siapa yang nggak suka dibarengi teman-teman nugas? Siapa yang nggak suka nugas bareng-bareng? Apalagi sama pacar ya kan? Cepat itu selesai tugasnya. Kalau teman-teman search di internet mengenai tes sidik jari ini, kalian bakal tahu kalau nama-nama tes sidik jari ini beragam, banyak macamnya. Beberapa artikel dan para ilmuwan psikologi juga ada yang memberikan tanggapan kalau tes sidik jari ini belum terbukti secara ilmiah. Ya, ada tanggapan yang pro, ada yang kontra. Ya wajar aja sih. Ngomong-ngomong nih ya teman-teman, tes sidik jari itu nggak cuma ada di Indonesia aja, di luar juga ada, salah satunya di India. Kalau di India itu namanya DMIT. Walaupun namanya berbeda, intinya tetap sama, yaitu tes sidik jari. Terus, apakah tes sidik jari yang ada di luar sana itu valid? Bisa dipakai? Tidak juga. Asosiasi Psikiatri India sudah melampirkan kalau tes sidik jari ini, DMIT, belum bisa dipakai. Belum ada dasar ilmiahnya. Dan mereka menghimbau untuk orang tua, sekolah untuk menjauhi praktek-praktek yang tidak berdasar. Beberapa ahli di Indonesia juga sudah ada yang berpendapat, salah satunya ya almarhum Bapak Profesor Dr. Sarlito. Intinya beliau ngomong kalau tes sidik jari ini ya sama halnya seperti ilmu semu, pseudoscience, sebuah ilmu pengetahuan, praktek-praktek yang terlihat ilmiah tapi tidak mengikuti metode ilmiah. Teori-teorinya belum bisa diverifikasi. Berbeda halnya sama tes intelijensi yang ada di bidang psikologi. Ada tes WISC, ada tes WISE, ada Binet, dan masih banyak lagi. Dan dari 3 tes tersebut, itu ada kategorinya teman-teman. Diperuntukkannya untuk siapa? Ada tes WISC untuk anak-anak, umurnya sekian-sekian, ada tes WISE untuk orang tua, ada tes Binet. Ya, tes-tes tersebut sudah terbukti secara ilmiah, terbukti validitasnya. Banyak jurnal yang meneliti. Berbeda halnya sama tes sidik jari. Ini bukan aku promosi alat tes ya, tapi coba kalian search mengenai tes sidik jari ini. Apakah sudah ada jurnalnya yang meneliti? Coba kalian search sendiri. Dan aku sangat-sangat seneng kalau nantinya ada penelitian nih yang membuktikan kalau sidik jari ini bisa ternyata untuk menemukan potensi kita. Kalian nggak usah buang waktu, kalian fokus sama profesi kalian yang cocok sama kalian. Ya kan? Tapi untuk sekarang, ya belum ada bukti ilmiahnya teman-teman. Nah, kalau sekarang tes sidik jari ini belum terbukti secara ilmiah, terus gimana cara kita untuk menemukan potensi kita? Apa sih sebenarnya bakat aku? Ya kan? Simpel teman-teman. Terus dicari. Explore terus. Apapun itu. Dan yang harus kalian tanemin di mindset kalian, ya nggak ada cara mudah teman-teman. Nggak ada cara cepat. Dan kalian juga harus berpikir kritis ketika ada sesuatu yang datang dengan sangat menjanjikan. Ketika ada sesuatu yang datang dengan sangat menggiurkan. Di sanalah kita harus curiga. Ini beneran bisa apa nggak sih? Di kasusku sendiri, sampai sekarang, aku ngerasa kalau aku nggak punya bakat apapun teman-teman. Skill aku nggak punya, keahlian. Apakah bakatku ngomong di depan kamera? Ya enggak. Semua ini ada skripnya gitu loh. Aku tinggal baca aja. Dan aku sangat-sangat iri sama orang yang bisa ngomong lancar di depan kamera tanpa skrip. Sudah nggak pakai skrip, ngomongnya lancar, terstruktur, dan on point. Beda halnya sama aku gitu loh, yang gelagapan teman-teman. Dan aku mikir, gimana ya caranya biar aku kelihatan lancar aja nih di depan kamera. Ya udah,
semua hal yang pengen aku sampaikan ke kalian, aku tulis dulu. Ya sebelumnya pasti aku cari dulu apa yang pengen aku sampaikan, aku baca, aku tulis, aku take videonya, aku edit, aku upload, baru bisa sampai ke teman-teman semua. Ya, terlihat ribet dan panjang prosesnya, tapi aku seneng. Dan itulah hal yang aku lakuin sampai sekarang. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Tapi sebelumnya, mari kita recap apa yang sudah kita bicarakan tadi. Ya, untuk sekarang kita sudah tahu kalau tes sidik jari ini ya belum bisa dipakai, belum terbukti secara ilmiah, ya kan? Sudah banyak orang yang berpendapat, psikiatri India juga sudah melampirkan. Dan untuk teman-teman yang ngerasa sampai sekarang belum punya bakat apapun, skill, keahlian, apapun itu, ya terus dicari teman-teman. Terus latihan. Aku pengen nyampein satu hal aja teman-teman. Kalian itu nggak perlu cinta sama suatu hal. Kalian nggak perlu suka banget sama suatu hal. Yang kalian perlu itu cuma satu teman-teman. Tumbuhin rasa penasaran. Dari rasa penasaran tersebut, kalian convert ke sebuah aksi. Ya kalian latihan. Oh, videonya si A ini bagus. Coba deh aku tiru. Coba aku buat. Mungkin video kalian nggak akan sebagus video A. Video yang kalian contoh. Tapi aku yakin ketika kalian latihan terus-menerus, kalian bakal lebih baik daripada hari sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Kamal Tibrizi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.